Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story, yang menceritakan sebuah rumah yang ada di tengah hutan bambu Sumatera. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Pedalaman Sumatera menyimpan banyak cerita. Jejak seram tergelar nyaris di setiap sudutnya. Salah satu teman akan menceritakan pengalamannya ketika mengalami kejadian mengerikan di perkebunan bambu di dalam hutan Sumatera. Simak di sini, hanya di Bri Story. Satu batang lagi ah. Aku bergumam sendiri sambil memandang jalanan di depan yang kosong. Gak ada kendaraan sama sekali, hanya gelap tanpa penerangan. Aku duduk sendirian di depan gubuk kecil pinggir jalan yang letaknya di tengah-tengah antah berantah di belantara Sumatera. Gak tahu pasti di daerah mana aku berada saat ini. Hampir jam 12 tengah malam. Ponselku mati kehabisan baterai. Sempurna. Kuhisap dalam-dalam rokok di tangan. Lalu kuhembuskan asapnya perlahan, sambil berpikir hendak melangkah kemana sebaiknya. Aku masih terus duduk di kursi kayu panjang yang lembab ini. Belum bisa memutuskan mau lanjut kemana. Sempat berniat untuk kembali saja ke arah mana aku diturunkan oleh bis malam yang aku tumpangi tadi. Tapi jaraknya sudah cukup jauh dan akan memakan waktu lama lagi. Ditambah aku sudah lupa arah jalannya. Tapi kalau ini melanjutkan jalan ke arah barat, mengikuti jalan yang lumayan besar ini, aku juga nggak tahu harus akan berjalan seberapa jauh lagi sampai aku menemukan setidaknya kota kecil untukku bermalam. Sampai akhirnya rokok di tangan habis. Aku pikir sudah saatnya bergerak. Gak bisa juga untuk menunggu di tempat ini sampai pagi. Kemudian aku bangkit dari duduk, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke barat dengan berjalan kaki mengikuti jalan aspal ini. Aku masih yakin kalau jalan yang sedang aku susuri ini masih termasuk jalan lintas yang dijadikan jalan utama oleh kendaraan yang melintasi Pulau Sumatera. Tapi kalau memang ini jalan utama, kenapa sepinya begini? Kosong sama sekali nggak ada kendaraan yang melintas. Permukaan jalan masih basah akibat guyuran hujan sebelumnya. Kanan kiri jalan hanya gelap, menaungi pepohonan tinggi yang berdiri cukup rapat. Gak ada suara sama sekali kecuali suara langkah kakiku, pijakan sepatu yang bersinggungan dengan permukaan aspal. Hanya suara itu saja. Tipikal jalan di lintas pedalaman Sumatera. Jalan berliku banyak tikungan, disertai dengan tanjakan serta turunan. Semuanya nyaris dipagari oleh pepohonan tinggi dan rindang. Udara nggak ada pergerakan, namun dinginnya mulai terasa. Langit sama sekali nggak berbintang. Hanya abu pekat awan yang masih kelihatan menggantung menyisakan uap air. Semoga jangan dulu turun hujan. Agak goyah nyaliku sebenarnya. Berjalan di daerah seperti ini agak menyeramkan
Tapi nggak ada jalan lain selain terus melanjutkan langkahku. Sampai seenggaknya aku menemui perumahan penduduk yang mungkin bisa aku tumpangi untuk bermalam. Sudah setengah jam lebih. Belum juga aku menemui perumahan penduduk atau bangunan lainnya. Masih saja pepohonan dan semak belukar di sisi jalan. Gak ada juga kendaraan yang melintas. Satu pun gak ada. Sepertinya hanya aku saja manusia yang sedang bergerak di sini. Sepi sekali. Sampai kemudian, ketika sudah hampir 1 jam berjalan, aku berhenti sejenak untuk mengambil sebotol air mineral dari dalam tas ransel. Sambil terus memperhatikan sekitar, masih saja sama sekali nggak ada kehidupan. Sepinya mati. Setelah minum, aku lanjut berjalan. Tapi baru beberapa langkah bergerak, aku berhenti lagi. Aku mendengar ada suara dari kejauhan. Suara yang sepertinya mesin motor. Masih sangat jauh karena belum ada penampakan. Tapi aku yakin kalau suara itu arahnya dari belakang. Alhamdulillah, akhirnya ada motor lewat, gumamku saat itu. Deru motor terus terdengar. Yang tadinya sayup-sayup kini makin jelas. Ternyata benar, itu motor. Samar mulai terlihat lampu depannya yang menyala, walau nggak terlalu terang. Sinar lampu motor yang awalnya menyembul dari sela-sela pepohonan sampai akhirnya kelihatan jelas karena sudah makin dekat jaraknya. Masih agak jauh, tapi aku sudah menghadap ke motor itu sambil melambaikan tangan, memberi isyarat agar dia menghampiri. Motor yang memang dari awalnya berjalan tidak terlalu kencang. Sepertinya sang pengemudi sudah melihat keberadaanku karena dia melambatkan kecepatannya. Walaupun sudah cukup dekat, tapi aku masih belum bisa melihat dengan jelas si pengemudi karena terhalang oleh sinar lampu motornya, ditambah sekitaran yang sangat gelap. Sampai akhirnya motor ini berhenti di hadapan. Bang, mau ke mana tengah malam begini?" Senyum terpancar di wajah lelaki muda berkumis tipis ini, walau masih terlihat gurat keanehan di wajahnya. Mungkin karena melihat ada orang yang sedang berjalan sendirian di tengah hutan seperti ini. "Hehe, iya bang, saya mau cari penginapan dekat-dekat sini, atau terminal bis umum lah kalau ada," jawabku. "Aduh, mana ada lah penginapan di sini? Gak ada bang. Terminal juga masih jauh," jawabnya. "Oh, masih jauh ya bang?" Lemas aku menjawab. "Emang abang cari terminal mau ke mana?" tanya dia lagi. Saya dari Jakarta, mau ke Pagaralam bang." "Wah, Pagaralam masih jauh kali dari sini. Gak mungkin bisa lanjut jalan kalau sekarang. Gimana kalau abang ikut aku aja, menginap di tempat aku, lebih aman." "Wah, terima kasih banyak kalau boleh begitu bang." Kembali aku sumringah. Tawaran yang gak mungkin aku tolak. "Ya udah, ayo naik." Aku lalu naik ke motornya. Agak sedikit bersyukur bisa bertemu dengan orang ini. Walau dalam hati aku masih harus waspada. Bisa saja kan dia penjahat. Tapi semoga saja bukan.
Kemudian motor kembali berjalan, menyusuri jalan gelap dan masih saja sepi. "Kok abang bisa terdampar di situ tadi? Gimana ceritanya?" Percakapan kami di atas motor dimulai dengan pertanyaan lelaki ini. "Hehe, panjang bang ceritanya. Pokoknya intinya saya nyasar," jawabku. "Bah, ada-ada aja bang ini. Ngeri kali daerah ini bang. Oh ya, namaku Daniel bang. Kita belum kenalan kan?" Daniel. Lelaki ini berusia sekitar 20 tahun. Mungkin masih beberapa tahun umurnya di bawahku. Berlogat Medan, bercelana panjang kargo, mengenakan kaos berwarna hitam. "Saya Bian bang." "Lah, abang sendiri dari mana?" tanyaku. "Aku dari kota. Terus singgah sebentar ke tempat teman. Tapi malah kemalaman karena keasikan ngobrol." Jawabnya sambil menyebutkan nama kota yang gak terlalu jelas aku dengar, tertutup oleh suara tawanya. "Aku kerja di perkebunan di balik hutan ini. Kira-kira 1 jaman lah perjalanan motor. Kalau abang mau menginap di situ aja bang. Besok aku antar ke jalan besar. Saranku sih begitu," tambahnya. Tempat tinggalnya masih berjarak 1 jam. Gila, masih jauh dong, pikirku dalam hati. Tapi, ya nggak ada pilihan lain. Benar kata Daniel, kalau tempat ini sangat sepi. Sepanjang berjalannya motor, aku masih belum menemukan rumah penduduk atau bangunan lain. Aku sepertinya harus ikut dia ke tempat tinggalnya dan menumpang barang semalam. Motor terus melaju menembus pekatnya malam, membelah antah berantah di satu sudut Sumatera. Desir angin yang makin dingin menerpa wajah. Daniel yang masih sambil terus mengajakku berbincang, memacu motor cukup kencang. "Bang, aku agak cepat ya, supaya kita cepat sampai," ucapnya. Aku mengiyakan. Gak berapa lama kemudian Daniel membelokkan motor ke arah kiri, turun dari jalan aspal, kemudian masuk ke jalan tanah biasa yang gak terlalu lebar. "Nah, dari sini jalannya agak jelek ya bang, sabar," kata Daniel. Beberapa kali aku harus menahan nafas karena memperhatikan jalan dan sekitar. Sungguh pemandangan yang cukup menyeramkan. Seenggaknya buat aku yang terbiasa hidup di kota besar. Tapi beda dengan Daniel. Dia terlihat biasa saja. Ya mungkin karena sudah terbiasa dan hafal dengan rute jalur yang kami lalui ini. Setelah berganti ke jalan tanah yang terlihat di sekeliling lebih suram daripada jalan aspal tadi. Di jalan aspal sebelumnya yang masih termasuk jalan lintas Sumatera sudah cukup menyeramkan. Tapi di jalan tanah ini malah makin menyeramkan suasananya. Pepohonan makin rindang, jalanan bergelombang, tanjakan serta turunan, dan sepertinya makin kecil kemungkinan untuk menemukan rumah penduduk, apalagi keramaian. Sementara itu Daniel terus memacu motor walau tidak sekencang sebelumnya. Pada beberapa detik, aku memutuskan untuk memejamkan mata, nggak berani melepas pandangan menatap gelap yang sangat pekat yang belum pernah aku temui sebelumnya. "Hehe, agak seram ya bang. Tenang aja bang, bentar lagi kita sampai kok," Daniel bilang begitu. Aku gak menjawab apa-apa, hanya bisa diam sambil terus berdoa. Pada kanan kiri jalan, berbagai jenis pepohonan aku lihat. Bukan hanya satu jenis. Jadi sepertinya yang sedang kami tembus ini adalah hutan belantara. Di tengah-tengah lamunan kengerianku, tiba-tiba Daniel menghentikan motornya. Ada apa bang?" tanyaku. "Jadi gini bang, aku mau ngambil jalan potong. Biasanya kalau sedang sendirian,
Aku memilih lewat jalan memutar," jawab Daniel yang tentu saja memancing pertanyaan dariku. "Emang kenapa, Bang?" Jadi jalan potongnya itu agak seram, Bang. Karena lewat kebun bambu. Jalannya kecil dan lebih gelap dari ini karena banyaknya pohon bambu di sana," jawab Daniel. "Jalan memutar lebih enak, tapi nggak begitu seram. Tapi ya lebih jauh, Bang. Karena sekarang aku ada teman, jadi nggak apa-apalah kalau lewat jalan potong. Hehe," sambung Daniel lagi. Ya udah, Bang, terserah Abang aja. Saya nurut," jawabku. "Oke lah kalau gitu, kita jalan ya," ucap Daniel. Tapi sebelum jalan, sejenak Daniel terlihat bibirnya komat-kamit membaca doa. Menambah ketakutanku saja. Lalu, motor mulai melaju. Derunya nggak sekencang sebelumnya. Benar kata Daniel, kalau jalan memotong ini, jalannya kecil dan bergelombang. Lebih terlihat seperti jalanan orang, bukan kendaraan. Makanya, motor jadi nggak bisa melaju lebih cepat. Kali ini, Daniel gak banyak bicara. Dia fokus mengendalikan motornya. Aku juga melihat kalau sedikit demi sedikit pohon bambu mulai muncul kelihatan. Satu persatu terlihat berdiri di pinggir jalan. Sepertinya kami mulai memasuki ke perkebunan bambu. Seperti apa yang Daniel bilang tadi. "Iya, Bang. Ini kebun bambu semua ya?" tanyaku ketika pohon bambu makin menguasai pemandangan sekitar. "Iya, Bang," jawab Daniel pendek. Motor terus melaju, menyusuri jalan setapak yang kanan kirinya. Kali ini sudah dipenuhi oleh pepohonan bambu yang rapat. Tempat ini jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku bisa merasakannya. Cukup lama kami membelah menyusuri pepohonan bambu ini. Nyaris setengah jam. Kami terus disuguhi sesaknya batang bambu. Sampai ketika kami berhasil menemui jalan agak lebar, tapi masih jalan tanah. Syukurlah, aku sedikit lega karena sepertinya kami kembali bertemu dengan jalan utama. "Aduh, udah aman, Bang. Santai," ucap Daniel. Sialan, aku kira Daniel ini gak ketakutan. Ternyata sama sepertiku. "Nah, bentar lagi kita sampai, Bang," Daniel bilang begitu ketika motor kembali melewati jalan yang sekitarannya bukan pepohonan bambu lagi. Berganti seperti semula dipenuhi oleh pohon lain yang tinggi besar dan rindang. Sangat berharap apa yang Daniel bilang itu benar, karena aku sudah lelah fisik dan mental. Perjalanan dari Jakarta sejak kemarin sungguh menguras habis tenagaku. Ingin rasanya merebahkan badan ini dan tidur lelap. "Nah, itu rumah kami, Bang. Kelihatan kan?" ucap Daniel tiba-tiba dengan nada gembira. Benar. Di kejauhan aku melihat ada satu rumah gak terlalu besar yang berdiri dalam gelap. Berdiri di tengah-tengah hutan belantara ini. Syukurlah perjalanan ini ada akhirnya juga. "Wah, bawa kawan kau, Nil." Seorang lelaki berumur 40 tahunan keluar dari kamar setelah kami masuk ke dalam rumah. Dan Daniel menyalakan lampu petromak di tengah ruangan. Lelaki itu terlihat baru bangun tidur dengan sarung yang masih menutupi tubuhnya. "Iya, Bang, kawan baru. Hehe." Ternyata Daniel ini nggak tinggal sendirian di rumah ini. Kemudian kami duduk berbincang di ruang tengah dan jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. "Wah, bisa ya kau sampai terdampar sendirian di jalan lintas yang sepi itu? Daerah itu rawan sekali. Untung saja Daniel yang tampan ini nemuin kau." "Ya, inilah rumah kami. Kecil dan jelek,
silakan kamu istirahat di sini. Besok kalau sudah siap, Daniel akan antar ke terminal ke kota Pagar Alam." Lelaki ini bernama Dirman. Aku dan Daniel memanggilnya Bang Dirman. Dia berasal dari Bengkulu. Dan juga akhirnya aku tahu belakangan kalau Bang Dirman dan Daniel ini bukan hanya sekedar tinggal di rumah itu. Ternyata mereka sambil bekerja. Mereka berdua bekerja pada satu orang yang terpandang dan kaya raya di daerah itu. Tugas mereka adalah menjaga dan merawat tanah perkebunan luas milik orang terpandang itu. Cukup seru perbincangan kami. Walaupun baru kenal, tapi Bang Dirman dan Daniel merupakan orang yang cukup baik dan senang berbincang. Hutan gini kan kosong, gak ada apa-apa. Terus ngapain dijaga?" tanyaku heran kepada mereka berdua. "Oh, jangan salah. Di dalam hutan ini banyak pepohonan yang kayunya berharga tinggi. Belum lagi bambu-bambu di atas tadi. Kalian berdua lewat situ kan? Wah, duit itu. Kalau nggak dijaga ya bisa habis semua." Lanjut Bang Dirman langsung tertrigger menjelaskan karena pertanyaanku tadi. Jadi begitu, mereka ditugaskan untuk menjaga isi dari hutan ini karena biar nggak dicuri. Aku akhirnya mulai mengerti. Kemudian mereka bertanya tentang aku juga. Banyak pertanyaan. Salah satunya adalah, ada perlu apa ke Pagar Alam? Aku memberikan sedikit penjelasan kalau di Jakarta aku baru saja kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang baru saja terjadi. Dan karena sudah cukup lama menganggur, untuk sementara aku memutuskan untuk pulang dulu ke rumah orang tua di Pagar Alam. "Oh, begitu ceritanya. Emang di Pagar Alam udah ada kerjaan lagi?" tanya Daniel. "Belum ada. Aku mau pulang dulu aja sekalian kumpul sama orang tua. Udah lama juga nggak mudik." Sebenarnya kami sedang butuh orang di sini. Kalau kamu memang butuh pekerjaan sementara, bisa kok. Tapi kerjaan kuli sih." Bang Dirman kali ini yang bersuara. "Oh iya, kerjaan apa bang?" Aku penasaran. "Lahan perkebunan dan hutan ini terlalu luas untuk kami jaga kalau cuma berdua. Kami butuh orang lagi supaya bisa cakup semuanya. Sekarang aja kami masih sering kecolongan." "Iya bang, kami butuh orang lagi untuk jaga lahan. Sebetulnya udah ada beberapa orang yang kerja di sini, tapi nggak ada yang bisa lama. Pada nggak tahan kerja di hutan," kata Daniel menambahkan. Aku langsung berpikir, wah lumayan nih. Hitung-hitung aku kan bisa membawa sedikit uang untuk di rumah nanti. Nggak seperti sekarang, pulang dalam keadaan nggak bawa uang sama sekali kecuali ongkos. Nggak perlu lama-lama. Cukup 1 bulan saja aku kerja di sini. Aku bisa bawa sedikit uang untuk orang tua. Boleh tuh bang. Saya mau deh." Aku bilang begitu. "Nah, baguslah kalau begitu. Nanti siang aku ngomong ke Pak Anwar deh. Dia pasti setuju. Besok kamu bisa langsung kerja." Sambil tersenyum, Bang Dirman bilang begitu. "Tapi bayarnya nggak besar ya. Jangan dibandingin sama gaji di kota," kata Bang Dirman lagi. "Iya bang, nggak apa-apa kok. Saya ngerti." Ya sudah. Akhirnya percakapan singkat itu berakhir. Tiba-tiba aku ngantuk. Dan yang mengejutkan lagi, aku dapat pekerjaan. Setelah itu perbincangan selesai dan kami memutuskan untuk tidur. Baik, mungkin itu dulu ya untuk cerita dari Mas Bri Story, karena memang panjang sekali.
Untuk bab keduanya saya lanjutkan besok. Sabar aja. Jadi sepertinya bab 2 ini nanti banyak sekali keseraman di dalamnya. Oke, terima kasih pada semua yang sudah mendengarkan cerita saya pada malam hari ini. Saya tinggal dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.